kembali lagi di Geovlog. Kali ini kita ada di daerah Jakarta Timur. Kita akan menyaksikan bus klub musyawarah besar luar biasanya Jakmania untuk melakukan pemilihan ketua umum Jakmania untuk periode 2017-2020. Lokasinya ada di belakang gue percis nih, ada di Gor PKP namanya. Itu teman-teman di sana lagi masih proses pemilihan. Sebentar lagi akan melakukan proses penghitungan. Jadi ikuti terus aja kali ya bagaimana hasil dari Mobile Club Jakmania untuk periode 2017-2020. Check it out. Udah di depan lokasi pemungutan suara untuk ketua umum Jakmania 2017-2020. Udah mulai proses penghitungan sebentar lagi. Kita lihat apakah siapakah yang terpilih untuk memimpin Jakmania 3 tahun ke depan. Ikutin gua terus. Korwil Outsider yang berasal dari paling jauh, yaitu Korwil dari Tegal. Kita harus apresiasi penuh dari pemilihan ketua umum di Jakmania periode 2017-2020. Oke, silakan yang membuka surat-suara pertama. Silakan perwakilan. Oke, surat pertama ya. Kita hitung ya, bareng-bareng ya, ditunjukkan pada saksi. Kita sih maunya tunggu, cuma saya mungkin waktu biar lebih lagi gimana lagi. Lanjut, saksi-saksi minta untuk lanjut, jadi kita lanjut. Oke. Satu. Gue pendukung Persija.
Karena kita mau buktiin bahwa Kongres ini cuma mau cari kebaikan buat organisasi, bukan mau cari
pendiri Jakmania. Kalau nggak salah pada saat itu termasuk yang paling muda, ex Korwil SMA 46. Dulu SMA 46 ada Korwil. Di samping gua ada Bang Fajar. Halo Bang Fajar. Boleh. Apa kabar Bang? Salaman dulu kayaknya repot banget. Gimana Bang hasil dari Mobile Loop Jakmania kali ini Bang? Ya alhamdulillah ya lancar ya. Apa mungkin itu mayoritas dari seorang anggota sesuai apa yang dimau. Memang udah lama sih kita memang butuh sosok keras, disiplin gitu kan. Udah belasan deh. Harapan lu Bang buat itu gimana Bang? Harapan? Harapannya sih gue jangan lama-lama ya. Dalam kondisinya dia gitu kan. Mudah-mudahan sih dalam ambil berjalan Regenerasi? keluar sosok-sosok banyak Oke, ya siap. banyak. Oke, sedikit aja dulu ulasan dengan salah satu pendiri Jakmania. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol dengan yang lain ya. Ciao. Di samping gue udah ada Bang Mario, salah satu dari 6 pendirinya Jak Online juga, dan personilnya Gondol-Gandul yang saat ini lagi ada di Jakarta. Dia tinggal di Amerika, stay di sana udah berapa tahun, nanti kita coba tanya. Samping gue, apa kabar Bang? Halo, baik-baik. Nah, gimana Bang kabar saat ini? Kabar gue sehat-sehat. Pulang cuman untuk kebetulan ada orang tua sakit dan kebetulan banget bisa hadir di Munaslup The Jack 2017 ini dan menjadi saksi ketua umum baru The Jack. Oke, nah gimana Bang tentang komentar lo tentang Mobile Loop Jakmania kali ini Bang? Menurut gue jujur aja agak awalnya gue tahu 3, kemarin gue ketemu Donald yang sendiri, dan menurut gue cukup meriah, fair, demokrasi The Jack kelihatan bagus. Seperti yang tadi kita lihat kaos yang dibuat oleh tiga calon, bahwa ini bukan duel, semua kandidat pengen The Jack untuk menjadi lebih baik, dan itu juga harapan gue ke Bung Ferry. Semoga The Jack bisa kembali ke tracknya sebagai supporter yang pernah menjadi raja supporter di Indonesia, dan dengan Bang Robert yang rencananya akan diangkat jadi wakil di Bung Ferry juga, yang gue dengar tadi begitu. Semoga The Jack bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih solid lagi, satu suara, dan setia dukung Persija dimanapun berada. Oke, ini pertanyaan yang mungkin gue juga penasaran sih. Ketika lo di Amerika sana, gimana sih Bang cara lo mengapresiasikan nonton Persijanya, ngikutin Persijanya, atau apapun itulah selama di sana tuh gimana Bang? Cerita-ceritanya dari sana Bang? Kalau gue untuk nonton Persija kebantu sama streaming ya. Oke, siap. Kalau disiarin langsung. Dan kalau untuk Beda berapa jam sih Bang? Misalnya di sini main sore, di sana main di sana subuh. Beda 15 jam. Tiap 4 bulan ganti musim tuh ganti lagi jamnya ke 14 jam. Oke. Jadi kadang-kadang kalau main jam 4 sore tuh setengah 1, kalau jam 7 ya jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Bolak-balik gitu ya. Balik ya. Dan gua kalau ngikutin berita Persija ya dari medsos, Instagram, dari Jack Online Instagram maupun dari websitenya Jack Online sendiri. Oke, terus rencana lo ke depannya apakah tetap tinggal di Amerika atau Ya, gimana nih? Mungkin balik minggu depan balik. Selamanya atau ada rencana balik ke Indonesia? Pasti ada rencana balik ke Indonesia lagi. Rencana gua tuh sebenarnya mau pulang Mei, pengen nonton Persija. Cuman karena ini emergency, nggak bisa nonton Persija tapi bisa nyaksin ini acara ini. Oke, terima kasih Bang. Sukses Jack Online. Bersama Ketua SC panitia buat Mobile Loop Jakmania 2017 sampai periode 2020 dengan Mas Danang. Halo Mas Danang. Ya, apa kabar? baik. Nah, Mas gimana sih Mas persiapan awal banget ketika mau bikin Mobile Loop tuh kayak gimana? Dari berapa bulan yang lalu atau gimana? Ya, kalau nggak salah kita mulai bulan November ya, bulan November 2016 ya, itu setelah 2 bulan setelah Bang Richard mengundurkan diri. Oke, siap. Ya intinya mungkin persiapan kita pertama analisa dulu, analisa apa sih yang terjadi di Jakmania, bagaimana solusinya dan bagaimana nanti tahapannya. Nah itu akhirnya kita baru dapat itu solusi dan tahapan-tahapan itu setelah bulan Desember, dan akhirnya baru terjadilah sekarang ini. Runtutannya mungkin seperti itu. Nah satu hal yang mungkin kita gariskan kemarin, akhirnya kita dapat suatu garis bahwa Jakmania itu memang perlu regenerasi, tapi memang regenerasi itu belum bisa dilakukan secara serta-merta. Dan akhirnya kita punya 3 tahapan yang kita mintakan kepada calon ketua umum kemarin. Kita berharap ada rekonsiliasi di Jakmania, kemudian dilanjutkan dengan ada konsolidasi, dan setelah rekonsiliasi dan konsolidasi itu akan melahirkan sebuah regenerasi. Nah, ini juga salah satu PR juga ketika dalam tanda kutip Bang Richard pada saat itu mundur. Itu kondisinya mungkin kondisi yang tidak normal ya. Itu gimana Bang menyikapi penyelenggaraan Mobile Loop ini gitu? Ya
Ya kalau kondisi abnormal itu ya benar-benar abnormal betul ya. Karena bisa dikatakan kan semuanya serba cuma jumping. Pengurus mungkin kita hadapi cuma tinggal 20-30%, tapi ya pelan-pelan kita start dari 5 orang SC itu yang juga anggotanya berganti-ganti, pelan-pelan juga bisa dirangkul beberapa pengurus yang masih tersisa. Dan alhamdulillah akhirnya di hari ini semuanya bisa solid dan bisa terlaksana semuanya. Oke. Siap. Evaluasinya Bang, terakhir evaluasi dan harapan buat Jakmania ke depannya nih Bang. Evaluasi dari penyelenggaraan Mubas itu harapan buat organisasi Jakmania ke depannya. Ya kalau secara sistem ya, mungkin pertama kita bicara sistem, mungkin apa yang dilakukan sekarang bisa dikatakan sistem yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu sistemnya kan voting block, kita sekarang ada di sistem pemilu raya. Cuma juga tidak berarti semua bisa mencoblos karena pasti akan agak menyulitkan. Kita bikin sistem kuota. Kuota dengan apa adanya jumlah anggota aktif, kemudian jumlah keaktifan dan jumlah juga ada jumlah minimal. Nah kalau PR ke depan ya tetaplah bagaimana organisasi ini bisa berkembang sesuai koridornya. Dan satu yang mungkin pesan saya, nggak usah pernah ragu untuk membesarkan Jakmania. Bahkan kalau perlu sama besar dengan Persija. Karena kalau Jakmania sama besar dengan Persija, berarti Persija akan jadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Siap, sekian dulu dari obrolan dengan Mas Danang. Makasih Mas. Siap. Kali ini gue udah bersama Bang Robert, salah satu calon ketua umum juga. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang penyelenggaraan Mubas Loop dan penyelenggaraan pemilihan kali ini. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang, evaluasi dari Mubas Loop sendiri menurut lo gimana Bang? Mubas Loop berjalan dengan lancar karena dari awal sampai akhirnya terpilih satu ketua umum itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, hambatan. Ini menunjukkan pembuktian bahwa teman-teman bahwa Jakmania itu masih punya orang-orang, teman-teman yang mumpuni, yang mempunyai satu ilmu yang bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Nah dari 700 sekian suara hampir 80% datang Bang. Itu menunjukkan apa Bang kalau menurut lo Bang? Menunjukkan bahwa memang kita benar-benar cinta, tapi memang belum 100%. Tapi teman-teman yang tidak hadir itu mereka rata-rata jauh sih dari Cikampek dan beberapa teman yang di luar kota. Yang mungkin ketidakhadiran mereka itu karena ada sebab gitu, bukan karena kesengajaan. Dan akhirnya kita terpilihlah Bung Ferry sebagai ketua umum Jakmania. Menurut lo sendiri gimana Bang? Ini kita kembali ke agama, Allah itu Maha mengetahui. Jadi Allah itu sudah hari ini memberikan yang terbaik. Mungkin saya baik, tapi Allah memberikan yang terbaik untuk organisasi ini. Saya senang Bung Ferry yang terpilih. Saya tidak merasa saya kalah, enggak. Saya merasa punya orang yang mau, yang dengan ilmu yang mumpuni mau untuk membangkitkan lagi Jakmania dan Persija. Tadi sempat ada baju yang not duel segala macam itu dari tiga pasang calon. Itu gimana Bang maksudnya Bang kalau itu? Itu ide Bung Ferry di saat itu bilang, "Bet, ntar gue pengen bikin kaos." Tapi jangan bilang Bang Bung. Itu bagus karena karena kita juga dari teman-teman pengurus harusnya bikin semacam tulisan atau banner atau apa yang sifatnya ajakan, ayo kita sukseskan acara ini. Siapapun yang terpilih harus kita dukung gitu loh. Jadi ajakan ini ajakan bagus lah, siapapun yang terpilih harus kita dukung karena seorang Bung Ferry pun kalau tanpa kita dukung itu mungkin kurang maksimal menjalankan organisasi ini. Terakhir Bang, ketika nantinya pun Bung Ferry akhirnya memilih Bang Robert juga masuk ke pengurusan, Bung gimana komentarnya Bung Robert? Kalau saya dari dulu tidak ada tujuan apa-apa masuk di Jakmania. Dari dulu di saat kita dibutuhkan tenaganya, ya kita insya Allah siap. Bila mana tidak juga kita tidak marah ini karena kita mencintai Jakmania itu tidak harus ada di dalam sistem. Di luar sistem pun kita bisa gitu untuk membangun kembali Jakmania. Siap, terima kasih Bang. Ya sama-sama. Sukses terus Bang. Pasti jauh. Kali ini gue udah bersama dengan Bung Ferry, Ketua Umum terpilih Jakmania periode 2017-2020. Bung, akhirnya Bung, setelah berapa lama proses, berapa bulan terakhir, gimana Bung menurut Bung tentang proses Mubas Loop kali ini Bung? Proses Mubasnya mungkin beberapa bulan terakhir, tapi gua maju itu keputusannya baru dadakan, itu menjelang detik-detik terakhir pendaftaran. Jadi baru gua mutusin untuk ngambil formulir hari Jumat, seingat gua 2 minggu jadinya. Ya satu yang gua lihat ada perubahan yang kalau menurut gua ngebangun organisasi ini dengan
cara yang sangat supporter, santai, asik-asik aja ngejalaninnya. Tapi sekarang ternyata jauh lebih serius. Tapi gue ngelihat ini bukan hal yang negatif. Ini memang mau nggak mau dibutuhkan karena organisasi ini makin besar, makin dibutuhkan aturan-aturan untuk lebih tertib. Dan gue coba ikutin aja. Alhamdulillah masih banyak lah yang masih mau ngasih kepercayaan ke gue. Tapi sekali lagi gue tidak melihat ini masalah menang apa kalah, tapi masalah orang kepercayaannya untuk membetulkan organisasi yang kondisi saat ini itu ke siapa. Dan gue tadi udah bilang bahwa Robert, gue nggak akan mau kehilangan Robert. Angka untuk Robert itu sangat besar. Gue butuh dia untuk bantu kerjasama sama gue untuk bangun organisasi ini lagi. Bung, menurut Bung evaluasi yang bisa dilakukan di Mubes Loop kali ini apa aja, Bung? Mungkin hal-hal yang kurang atau perlu diperbaiki ke depannya, Bung, kalau dia dalam hal Mubes Loop? Kalau gue gini ya, kalau gue ngelihat kenapa gue salah satu kenapa gue maju, karena Mubes Loop ini gue anggap adalah Mubes Loop yang lebih mengakomodir kemauan anggota. Makanya anggota diperbolehkan milih itu walaupun dengan kuota. Bagi gue itu salah satu poin yang positif dan menurut gue itu sangat penting gitu. Jadi itu satu. Terus kedua mengenai penyelenggaraan, gue agak surprise bisa dapetin gedung seperti ini. Kalau menurut gue ini tidak bisa dibilang perfect karena kita manusia yang harus menggali lagi ini. Tapi ini titik balik bagaimana menyelenggarakan sebuah kongres Jakmania yang jujur, adil dan meriah, melibatkan banyak orang anggota dan demokratis. Kemudian tinggal memperbaiki ke tahun ke depan lebih canggih lagi, lebih rapi lagi itu aja. Oke, terakhir Bung, 3 tahun ke depan apa aja yang bakal Bung lakukan, Bung? Secara singkat, Bung. Seperti yang dulu-dulu gue udah bilang bahwa kuantitas, kualitas, dan kaderisasi itu akan gue lakukan bersamaan. Kalau dulu dibagi dalam 3 periode, kalau sekarang bersamaan. Dan tantangan sekarang adalah bukan cuma internal aja, tapi juga eksternal. Karena perilaku Jakmania mau nggak mau ternyata mempengaruhi sikap eksternal masyarakat, kepolisian, Pemda, manajemen Persija terhadap Jakmania sendiri. Jadi ini yang harus dipikirkan baik-baik, dirumuskan matang-matang untuk bagaimana kita menata barisan kita supaya rapi, menata barisan kita bisa satu komando lagi, dan kita ke depannya juga lebih enak dengan eksternal kita. Itu aja. Oke. Ya. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Ya. Oke. Kita udah di akhir sesi Mubes Loop Jakmania. Di belakang acara udah selesai dan terpilih Tauhid Indra Syarif alias Bung Ferry sebagai Ketua Umum Jakmania periode 2017-2020. Selamat buat Bung Ferry dan terima kasih juga buat Bang Duto atau Bang Robert Duto Pamungkas yang sudah berpartisipasi dalam Mubes Loop Jakmania 2017-2020. Kedepannya kita pasti berharap semoga Jakmania lebih solid, lebih atraktif, lebih inovatif, dan yang pasti untuk semuanya buat Persija Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.